Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang ingin mempresentasikan tentang routing dinamis, dan ini nama-nama kelompok saya. Ada Afla, Wida, Adri, dan Pasya. Baiklah, pertama kali yang akan menjelaskan tentang routing dinamis adalah Fajri. Routing dinamis adalah proses otomatis pertukaran informasi router antara perangkat jaringan. Perbedaan dengan static routing. Perbedaan dengan static routing yang konfigurasi manual. Routing dinamis memungkinkan perangkat komunikasi dan adaptasi secara otomatis. Ada beberapa jenis routing dinamis, seperti routing informasi protokol di internal gateway routing protokol IGSP, Open Source Passphrase (OSPF), Model Gateway Protocol (BGP). Keuntungan routing dinamis: beradaptasi otomatis terhadap perubahan topologi. 2. Memiliki jalur terbaik berdasarkan kondisi saat ini. 3. Respon cepat terhadap kegagalan beralih ke jalur alternatif. 4. Pembayaran otomatis mengurangi beban administratif. 5. Proses konfigurasi lebih cepat terhadap perubahan. Kekurangan routing dinamis: 1. Menyebabkan overhead karena pertukaran informasi topologi. 2. Konfigurasi dan pemeliharaan lebih kompleks. 3. Potensi risiko keamanan, memerlukan tindakan perlindungan tambahan. 4. Dapat berpengaruh pada kinerja pada skala besar. 5. Kerentanan jika ada masalah dengan protokol routing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nino. 1. OSPF, Open Source Network. OSPF adalah protokol routing interior yang digunakan dalam jaringan IP. Ini menggunakan algoritma Dijkstra untuk menemukan jalur terpendek dan mengelola tabel routing berdasarkan informasi topologi. Caranya yaitu dengan ketik saja router OSPF 1. 2. IGRP and Change Interior Gateway Routing Protocol. IGRP dikembangkan oleh Cisco dan merupakan protokol routing dinamis berbasis vektor jarak. Ini menggabungkan elemen dari protokol vektor jarak dan protokol bit stack. Desainnya yaitu IGRP 1. Selanjutnya ada RIP atau singkatan dari Routing Information Protocol. RIP merupakan protokol yang memberikan routing table berdasarkan router yang terhubung langsung. Lalu, router selanjutnya akan memberikan informasi ke router berikutnya yang terhubung langsung dengan router tersebut. Cara menjalankannya adalah dengan mengetik perintah router RIP lalu pakai versi kedua. 4. BGP atau disebutkan Border Gateway Protocol. BGP adalah protokol routing yang digunakan untuk mengelola lalu lintas di asal jaringan otonom atau ASR yang berbeda dalam internet, berfungsi sebagai protokol exterior gateway. BGP bertanggung jawab atas pengambilan keputusan root di tingkat tinggi. Cara menjalankan perintahnya dengan mengetikkan router BGP 101 atau OSP-nya. Selanjutnya nomor 5, IS Intermediate System atau Intermediate System. IS adalah protokol routing link starter yang sering digunakan dalam jaringan besar dan kompleks seperti ISP dan jaringan penyedia layanan dan telekomunikasi. Kesimpulannya, routing dinamis adalah pendekatan yang dinamis dan adaptif dalam pengalihan paket data dalam suatu jaringan. Dengan menggunakan protokol routing dinamis, jaringan dapat beroperasi secara efisien dan dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi jaringan tanpa intervensi manusia secara manual. Protokol seperti OSPF, IGRP, dan RIP memainkan peran kunci dalam implementasi routing dinamis di berbagai lingkungan jaringan.
Oke, sekian itu saja yang kami bisa jelaskan. Selanjutnya kami akan mempraktikkan dari yang kami jelaskan tadi. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk merouting dinamis dengan metode OSPF. Yang pertama, kita buat dulu topologi seperti ini. Ketika itu interface FA0/0-nya kita kasih IP ini dengan perintah yang sudah di depan ini. Ketik saja IP address 10.10.10.125.25.25.20. Oke, untuk itu juga dengan interface FA0/1 yang menghubungkan dari router ke switch-nya. Kita kasih juga IP dengan 192.168.10.1 255.255.255.250. Oke, untuk router 2 juga sama seperti itu, tapi bedanya di sini 2 dan sini 20. Untuk konfigurasi OSPF-nya, kita ketik saja router OSPF 1, terus kita ketik networknya yaitu 192.168.10.0 yang berasal dari sini, dari interface dari router ke switch ini. Kita ambil dari situ, terus kita kasih 0.0.0.255 area 0. Tambah lagi networknya 10.10.10.1, yaitu interface dari sini router 1 ke router 2 nya. Kita kasih juga 0.0.0.0 terus areanya 0. Begitu juga konfigurasi OSPF di router 2. Kita kasih router OSPF 1, terus kita kasih networknya 192.168.20.0 terus 0.0.0.255 area 0. Sesuai dengan urutan di sini. Oke. Terus selanjutnya network lagi 10.10.10.2 sesuai dengan interface yang terhubung di sini. Terus kita kasih 0.0.0.0 area 0. Terus exit. Mungkin itu saja penjelasan sedikit dari saya tentang cara mengkonfigurasinya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan mendemokan cara konfigurasi routing dinamis OSPF. Yang pertama kita kasih dulu konfigurasi dulu IP-nya. Interface FA0/0. Kita masuk interface-nya, terus kita kasih IP address. Satu masnya kita 0 masuk ke interface FA0/1 yang menghubungkan dari router ke switch. Kita kasih IP-nya 1.0.1. Kelihatan nggak sih? Kurang jelas ya? Ki. Jelas. Kita ya. Oke, setelah kita kasih IP-nya, kita klik no shutdown lagi supaya hidup. Kita exit. Terus kita konfigurasi router sebelahnya atau router 2. Enable terlebih dahulu supaya menghidupkannya, terus konfigurasi terminal. Nah, 1.10. Lah, salah tulis ini. Baiklah, lanjut, maaf karena tadi ada kesalahan dalam penulisan. Kita lanjut ke konfigur terminal. Oke, terus kita masuk ke interface 0/0. Kita kasih IP addressnya 10.10.10.2.
terus SH, terus exit, terus kita masuk lagi ke interface SH0/1 nya, terus kita klik IP address ID, terus kita masukkan IP nya 168.20.1 titik 0 SH. Oke, exit. Kita atur juga untuk di desktopnya. Lihat dulu Pak Agus kan tadi dapat. Saya akan Sekarang konfigurasi SPF-nya, SPF terus klik aja network 168.10.10 area network lagi 10 area konsultan tidak bisa ya, saya exit. Kita lanjut ke sebelahnya. Saya sampaikan tadi router SFM1, terus kita kasih networknya dari 9. Sudah berhasil dari sini. Ini sampai sukses. Kita coba ping dari Oke, tidak lihat hasil yang pingnya dari PC 2 ini ke PC 1. Mungkin itu saja sedikit demo dari konfigurasi routing dinamis SPF dari saya Widatu, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan topologi dan nanti saya akan buat. Di sini saya akan membuat routing dinamis NIGP. Ini ada 2 router dan 2 switch dan 2 PC. Di sini IP routernya EPA010 yaitu 10.10.10.1 dan untuk router 2 yaitu 10.10.10.2 dan untuk IP gateway-nya interface 0.1 yaitu 192.168.10.1 dan untuk router 2 default gateway-nya yaitu 192.168.20.
Oke, di sini untuk komputer 1 konfigurasinya, konfigurasi IP-nya yaitu seperti ini. Interface F1.0.1. Kita tambahkan IP address yaitu yang sini ya. /255.255.255.0 dan exit. Sama seperti tadi, seperti ini. Interface 0C1 yaitu IP address 192.168.10.255.255.0. Untuk router 2 sama seperti router 1 konfigurasi IP nya. Selanjutnya konfigurasi EIGRP. Untuk router 1 yaitu ketik komen router EIGRP 1 dan networknya 192.168.10.0. Dan untuk selanjutnya network 10.10.10.0. Dan untuk router 2 sama seperti router 1 yaitu router EIGRP 1, networknya 192.168.10.0. Selanjutnya 10.10.10.0. Oke, begitu saja topologi saya. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci untuk selanjutnya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan topologi referensinya dengan Cisco paket basic. Pertama-tama konfigurasi di router 1 dulu. Oke, F1 sesuai di sini ya.
Tinggal kasih IP PC-nya saja. Itu lagi, kirim lagi coba. Tidak, kirim lagi coba surat. Ya. Oke, begitu saja topologi di routing dinamis IGP saya akhiri. Untuk selanjutnya teman saya. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang routing dinamik dengan tipe strip. Jadi intinya adalah gimana caranya kita jadiin PC yang ini yang punya IP 192.100.100.1 ini bisa terhubung dengan PC sebelahnya yang punya IP 192.50.50. Nah, kita menghubungkan kedua switch ini dengan kabel serial dan IP dari switch ini adalah 10.10.1 dan ini adalah 10.2. Lanjut di demo. Baik, kali ini saya akan mendemonstrasikan cara konfigurasi routing grid, dynamic routing grid. Pertama kita tambahkan router dulu. Router yang kita pakai di sini adalah router PT. Tambahkan sesuai keinginan kalian. Pada demo kali ini saya hanya akan mendemonstrasikan dua router saja. Lalu kita tambahkan switch di bawahnya. Lalu kita hubungkan router ke router dengan kabel serial DCE. Oke. Lalu kita hubungkan router ke switch. Dan kita tambahkan dua komputer pada masing-masing switch sebagai klien. Kita hubungkan antara komputer ke switch.
Lalu kita beri penanda agar tidak bingung nanti. Dan kita kasih tanda IP berapa yang bakal kita pakai di sini. Untuk yang hijau kita bakal pakai IP dengan segmen 192.50.50.1.1. Dan di sini juga kita pakai 192.1.1.1. Nah, untuk di router antara interface SE2/0 ini kita kasih IP 10.10.10.1 dan yang ini 10.10.10.. Oke, kita lanjut. Kita masuk dulu aja IP klien. Ini tadi yang kita pakai 192.168.50.50.2. Default gateway-nya ini adalah IP yang kita pakai buat jadiin IP router nanti. Jadi kita pakai satu aja biar nggak bingung. Oke, lanjut ke sini. 192.168.50.50.3. Oke, selesai. Sekarang kita lanjut ke yang merah. Kita masukin IP 192.100.100.2. Ini sama aja di gateway-nya kita pakai titik satu aja sebagai IP router. Baik, jadi PC-nya udah dapat IP semua, tapi kita belum menyeting routernya. Kita setting router pertama dulu. Seperti biasa kalau ada dialog ini kita tolak aja karena kalau panjang dan lama. Pertama-tama kita lakukan enable untuk menyalakan router. Lalu kita masuk ke mode configure terminal. Di mode ini kita bisa menambahkan IP address pada interface yang ke bawah ini. Seperti yang dilihat, interface ke bawah ini adalah FA0/0. Jadi kita masuk ke interface itu, lalu baru kita menambahkan IP-nya. Oke, kita masuk ke interface FA0/0. Itu tadi yang untuk ke bawah ini ya. Ini dari sini ke bawah itu FA0/0. Kemudian kita masuk, kita tambahkan IP address 192.168.192.50.50.1 dan subnetnya 255.255.2.0. Jadi intinya ketika kita ketik IP address ini, kita bakal nambahin IP buat interface yang kita masukin tadi. Jadi maksudnya interface FA0/0 bakal dapat IP 192.50.50.1. Kita enter aja, terus kita klik 0 SH dan
Fungsi no shutdown adalah untuk menyalakan. Simpel itu. Lalu kita masuk ke interface serial 2/0 yang di sini. Nih, ke kanan ini interface serial. Lalu kita masukin IP juga sama seperti ini. Kita masukin IP 10.10.10.1. Terus kita masukin subnetnya. Kita nol aja ya. Terus kalau udah kita masukin IP, kita juga masukin IP di sini dulu aja. Kita ketik nol seperti biasa. Configure terminal. Udah masuk, kita masuk ke interface. Yang switch sebelah kanan tadi, yang bawahnya belum kita atur IP-nya, jadi kita atur itu dulu. Interface FA0/0, lalu kita masukkan IP address 192.100.101.255.255.255.0. Sudah itu kita ketik juga no shutdown. Setelah kita konfigurasi interface yang ke arah switch ini, kita modifikasi interface ke arah router. Kita exit dulu, lalu kita masuk in SE2/0 enter. Setelah kita masuk, kita tambahkan IP-nya, IP address 10.10.10.2.255.255.0. Nah, jadi sekarang kita dari klien PC ini sudah bisa ngeping ke sini, dari sini sudah bisa ngeping ke sini. Nah, tujuan dari routing RIP adalah gimana caranya dari klien ini bisa ngeping ke sini. Coba kita tes dulu. Kita bisa pakai ini biar lebih simpel. Ini kirim ke sini. Pak berhasil. Ya, dulu biar lebih bingung ya. Kita ulang. Sini, ngeping ke sini. Berhasil. Dan kalau kita coba dari sini ngeping ke sini, gagal. Karena apa? Karena belum di routing. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam proses routing. Cara routingnya kalau kita pakai metode RIP adalah kita cukup ketik exit dulu dari sini. Kita masuk ke mode router RIP. Nah, metode RIP ini mempunyai dua versi. Ada versi pertama dan versi kedua. Versi kedua ini lebih mudah untuk digunakan, jadi kita pakai versi kedua. Caranya adalah saat kalian sudah mengetik command router RIP, kalian masukkan version 2, enter, dan kalian masukkan IP network yang ingin kalian routing. Contohnya dari bawah sini. Kita masukin 192.50.50.0. Nah, kenapa titik 0? Karena agar ini mencakup keseluruhan, tidak satu IP aja. Kita enter. Terus kita masukin juga IP antara router ke router. Kita ambil dari 3 depannya aja. Network 10.10.10.0, enter. Dan kalau kalian udah selesai konfigurasi ininya, kalian bisa ketik N. Oh, masuk lagi ya. Nah, kita hidupin dulu interface SE2/0 nya, karena tadi lupa dihidupin. Masih down karena yang sebelahnya belum dinyalain. Kita lanjut konfigurasi router kedua. Router kedua sama aja caranya. Ini kita mau shutdown juga.
change state to up. Jadi sekarang udah terhubung dua-duanya. Tapi yang ini belum kita routing. Kita exit dulu. Kita masuk ke mode router RIP-Key, masuk ke version 2. Lalu kita tambahkan network yang ingin di routing. Contohnya yang router ini ke bawah punya IP yaitu 192.100.100.102. 192.100.100.0. Lalu kita juga masukin IP dari routernya 10.10.10 or 10.10.10.0. Dan enter. Kalau sudah kita end. Nah, sekarang kita bisa coba dari sini. VLAN. Tunggu. Coba lagi. Oke. Dari ini udah sukses. Kita ke sini. Sukses. Kita ulang lagi. Jadi kita coba ping. Kita arahkan sumber pingnya dari PC yang ini yang punya IP 192.50.50.2 ke PC yang sebelah sini yang punya IP 192.100.100.2. Jadi jelas beda segmen dan kita coba tes, kita kirim. Berhasil, successful, berhasil. Jadi routing RIP kita udah berhasil diterapkan. Kalau mau lihat hasilnya, kalian bisa pakai komen. Oke, seperti itulah jadi kira-kiranya. Jadi kita telah berhasil untuk proses routing dari PC ini ke sini yang punya IP yang berbeda. Kalau mau dicoba secara manual boleh. Kita lihat dulu, ini IP-nya 100.102 dan yang ini IP-nya 9.50.52. Coba kita ping ke 100.102. Kita pakai comment ping 192.100.102. Kita enter dan berhasil. Kita telah berhasil proses routing. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada proses routing RIP ini dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Jelaskan tentang routing dinamis BGP. Seperti ini kapolri saya dalam menggunakan dua router dan dua PC. Langkah pertama yaitu membuat IP di FA 0/0 dengan menggunakan perintah seperti ini. Seterusnya saya akan membuat IP di serial 2/0 seperti ini. Dan di PC yang ke B saya membuat IP di FA 0/0 seperti ini. Dan router serial 2/0 seperti ini. Nah, di sini dari komputer ini ke router A pasti bisa dipingkan, tetapi dari PC A ke PC B itu pasti tidak bisa dipingkan. Oleh karena itu kita menggunakan metode BGP. Langkah awal yaitu, oh ya, sebelum itu saya menjelaskan di router ini AS nomornya yaitu 101 dan router B AS nomornya 102. Langsung saja kita tanya dari router ini, router BGP 101 yaitu dari router Breakboard 192.3 adalah IP dari router B.
remote A102 dari AS number router B. Network 192.168.1.0 yaitu dari network ini. Network 192.168.3.0 yaitu dari network yang ini. Jika sudah titik redistribute connect. Seterusnya kita konfigurasi sama seperti router yang ini, seperti menggunakan kalimat ini. Router BGP 102 remote 192.168.3.0 remote AS 101, yaitu dari remote AS yang router A. Network 192.168.3.0 yaitu dari kabel serial network serial 192 dari yang ini. 192.168.2.0 yaitu dari network yang ini. Seterusnya kita ketikkan redistribute connect. Sekian dari penjelasan dari saya, dan saya akan menjelaskan, langsung saja mempraktikannya. Pertama kita akan membuat IP pada root di interface MA0/0. Ada ini yang fotonya masih ada masih ada dong. Ini bos lagi demo. Kita dulu. Ibu nak foto. Foto di situ. Foto kelompok ya. Yang lain siapa lagi? Seterusnya sama seperti router yang pertama, ini akhirnya kamu
Kita akan mencoba apakah PC ini bisa memungkinkan ke router ini. Baik. Biar depan, Murti. Tidak pada depan. Apakah PC A ke PC B bisa atau tidak? Di sini Bang Sere Abdul. Ahmad Faisal. Asal. Bella. Bella. Iya. Pakis. ya, jadi kita tidak bisa menghentikan dari PC ini ke PC ini. Untuk itu kita menggunakan metode BGP, yaitu dengan cara di sini di root A ini kita gunakan AS number 101. Ini kita masukkan IP dari root B, yaitu 3. Kita masukkan AS number yang router B. Nanti dulu, jangan dia pemain HP. Kita masukkan network yang ini ya. Terusnya kita akan memasukkan IP network yang ini ya. Terusnya kita akan
Tiga. Kita sama menggunakan konfigurasi sama seperti root sebelumnya. Di root yang copy ya. Tapi ini juga Di sini root ini kita AS numbernya 102. Sekarang kita akan coba link dari IP ini ke IP ini, PC ini ke PC ini. Sudah berhasil ya. Sekian demo dari saya dan akan kita jelaskan para teman saya selanjutnya. Sekian dari presentasi kelompok 6. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Pada urusan manapun saya akhiri dengan menwal kolom meskurur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.